berguna dalam perspektif akademisi adalah ketika beliau bisa memberikan pencerahan-pencerahan dalam ranah pikiran kepada masyarakat. Lebih jauh lagi ketika akademisi bersikap bijaksana dan mulia adalah ketika beliau mampu menjadi tauladan, memberikan semacam contoh kepada masyarakat agar mereka mampu melakukan sesuatu dalam dunia praktis demi kemaslahatan mereka. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Dan pada hari ini saya sangat senang sekali karena kita berada di tempat yang sangat indah, Sunaspatya Ekolog, di sebuah desa di Menyali. Dan sangat merasa terhormat karena hari ini saya didampingi oleh ownernya sendiri, seorang tokoh masyarakat dan akademisi, Profesor Dr. I Gede Budasi, MED, PAD. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Wah, senang sekali nih. Terima kasih banyak atas undangannya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari podcast Kertas Kosong, podcast yang Kertas Kosong. Kita punya di Singaraja, kita Singaraja. Basicnya di Singaraja. Dan namanya podcast Kertas Kosong. Kertas Kosong. Jadi mengkertas kosongkan diri agar kita bisa memberikan cerita dan warna kepada masyarakat dan kepada diri sendiri. Ya, terima kasih banyak, Prof. Dan hari ini mungkin untuk mengawali perbincangan kita, alangkah baiknya kita sedikit berikan sebuah gambaran yang memberikan ice breaking kepada teman-teman kita di rumah dan yang sedang nonton podcast ini mengenai personal historinya Prof. Mungkin karena saya yakin Prof pasti banyak yang kenal lah. Kemarin juga ketika saya post di Facebook, banyak teman-teman yang dulu kuliah di Undiksa titip salam sama Prof gitu. Tetapi mungkin banyak juga yang belum mengenal Prof secara lebih dekat. Dan hari ini saya pengen breaking that ice untuk bisa memperkenalkan Prof secara lebih familiar kepada mereka. Mungkin pertanyaan pertama langsung aja, Prof. Siapa Prof ini sebenarnya kalau kita lihat ke belakang? Itu siapa? Mungkin bisa diceritakan, Prof. Baik. Jadi terima kasih. Pertama-tama terima kasih atas kunjungannya ke Sunaspatya Ekolog yang saya sudah rintis. Ini sejak tahun 2009 ya. 2009. Jadi yang ditanyakan bagaimana latar belakang. Ya, latar belakang Prof sebagai seorang Prof sampai saat ini. Ya, baik. Saya lahir dari orang tua ya. Ibu kandung saya konon dulu sebagai seorang arje ya. Seniman arje. Seniman arje bagi teman-teman yang nggak tahu, seniman arje itu adalah penari yang dimana terangin, Bro. Ya, penari di mana merupakan grup arje yang merupakan gabungan dari arje Serikat Buleleng gitu, yang ahli-ahli menari, ahli menyanyi, ahli ngigel arje di Buleleng itu berkumpul jadi satu, yang terbaik menjadi satu, namanya Arje Serikat Buleleng. Arje Serikat Buleleng. Markas besarnya di Menyali. Markasnya di Menyali, kebetulan yang menjadi pepatih waktu dulu kakek saya. Kakeknya dari ibu. Kakek dari ibu. Jadi bapak saya juga dari Menyali. Jadi backgroundnya adalah tidak dari seniman tapi dari petani. Petani. Ya. Jadi saya lahir di Menyali tepatnya 31 Desember tahun 1958. Ya, begitu saya sempat bersekolah di SD semak setahun, di SD diantar oleh orang tua, oleh bapak, kemudian bapak meninggal. Jadi sejak itu jadi berpikir kok saya ditinggal mati ya oleh orang tua. Jadi hidup saya bersama ibu selama 2 tahun, 1,5 tahun, sempat ibu tinggal bersama. Setelah itu ibu menikah lagi. Jadi akhirnya
saya tinggal bersama kedua paman di desa yang memiliki background petani juga ya, petani yang tidak petani penggarap tapi petani yang ya, punya sedikit ya, tapi tidak banyak. Jadi di situ kehidupan pertanian sudah saya mulai kenal. Karena lingkungan di Menyali ini adalah lingkungan seniman, terutama seniman arje, seniman janger. Di situ saya biasa mendengar nyanyian-nyanyian yang nyanyian janger atau nyanyian arje itu yang memiliki konten-konten budaya. Ya, filosofis ya. Ya, banyak. Sudah dengar. Ya. Jadi enak ceritanya itu semuanya ada hubungannya pesan-pesan dalam kehidupan. Moral, pesan-pesan kehidupan, muda-mudi kah. Jadi sudah terbentuk dari SD kelas 1, 2, 3 sampai tamat SD itu sudah biasa seperti itu. Dan bergabung di dalam penari janger. Oh, penari juga, Prof? Ya, wah, ikut keren. di istilahnya jipak yang laki itu ya. Jipak namanya yang laki-laki ya? Namanya di sini. Jadi belajar gendeng janger dan di sini ada 5-6 seke janger pernah ada di sini di desa ini. Ya. Jadi maju sekali ya. Ikut sebagai pemain di sana. Ya, nanti mungkin kita akan perbincangan itu, kita kejar nanti masalah janger itu nanti lebih konseptual lagi, lebih dalam lagi. Yang saya tertarik adalah berarti kalau boleh saya simpulkan, Prof ini dulunya adalah datang dari sebuah keluarga yang boleh dikatakan menengah ke bawah ya. Jauh di bawah, dan ini akan menjadi sangat tidak berpendidikan. Ya. Dan dua-duanya dari pihak ibu maupun pihak bapak itu sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Kecuali bapak hanya pernah di kelas 2, 3 SD katanya. Kalau ibu tidak pernah. Berarti ini hal yang menarik menurut saya, dan mungkin teman-teman di rumah perlu sedikit sharing bagaimana seorang anak petani yang memiliki ya boleh dikatakan background keluarga yang kedua orang tuanya bukan ada pada level menengah ke atas tapi menengah ke bawah, dan sampai saat ini Prof itu bisa mencapai siapa Prof yang sehari ini. Ini mungkin lebih di highlight, Prof. Oke, gini. Ketika SD itu setiap hari Minggu karena ibu dan adik-adiknya ibu itu tinggal di kota Singaraja. Setiap Sabtu dan Minggu saya biasanya ikut numpang sama orang-orang Menyali itu yang ke kota. Jadi di sini belum ada sepeda motor. Ada beberapa yang punya sepeda, tapi di sini ada mobil umum. Angkutan umum gitu. Angkutan umum itu. Tapi jarang sekali waktu Jarang sekali, tapi itu kalau ada orang Menyali berangkat ke Singaraja pasti saya ikut, saya intip itu. Intip biar sampai saja ke Singaraja itu. Wah. Nah, kadang-kadang juga waktu zaman itu tahun itu ada, pernah nggak dengar gedebeg ya? Gedebeg yang truk cikar. Muat batu dibilang gedebeg muat batu. Buat padi itu. Ya. Itu sering sekali kalau numpang naik sepeda itu kita hanya sampai ikut di Sangsit karena yang punya sepeda dia jalannya ke sana. Jadi dari Sangsit ke Singaraja itu ada gedebeg gitu, ada cikar ya. Naik itu. Saya ikut di belakangnya numpang. Kadang-kadang tidak diketahui oleh yang punya, karena dia ngudap ya, karena ketiduran. Ya, memang. Jadi sejak itu di Singaraja kebetulan paman juga sudah masuk SD, adiknya ibu. Jadi banyak cerita dengar tentang sekolah itu bagaimana. Bahkan kelas 2, kelas 3 SD saya waktu itu sudah mendengar nama IKIP Singaraja itu. Oh, IKIP udah ada waktu itu? Sudah ada. Di mana Prof tamat ya S1-nya ya? Sudah mendengar, kalau IKIP itu harus dari SMA atau SEMEA dulu. Sebelum ke SMA kita harus masuk ke SMP. Nah, berarti saat itu saya kan SD ya. Dari SD berarti harus ke SMA dulu. Kalau SMA, dari SMA ke SMP dulu, setelah di SMP baru ke SMA, setelah ke SMA baru ke IKIP Singaraja. Jadi gambarannya sudah tahu itu dari paman-paman saya yang ada di Singaraja. Jadi terbersit kata IKIP itu nanti kalau saya dewasa saya kuliah di IKIP gitu. Sekolah di IKIP. Itu berarti satu hal yang membuat Prof waktu kecil itu memang benar-benar ingin sekali
apapun caranya Iya. saya harus sekolah di sana ya. Saya kadang-kadang motivasinya. pinjam sepeda, curi-curi pinjam sepeda, paman adik-adiknya ibu banyak punya sepeda. Ada yang punya pinjam sepeda, melihat itu SMA itu di mana sih? Wah, SMP yang top di Singaraja itu di mana? SMA yang top di mana? IKIP itu SD sudah tahu itu. itu waktu sudah ada sekecil gambaran. itu sudah punya apa Punya namanya gambaran. motivasi untuk Nah. sukses ya. Harus itu. Itu jadi pesan-pesan buat teman-teman sekarang ya, di mana waktu itu paman berbicara tentang kalau nanti nilainya bagus pasti ada beasiswa, pemerintah menyediakan, dan nilainya harus minimal 8. Kalau bisa 8 semua mata pelajaran, biasanya pemerintah akan ngasih. akhirnya dapat Prof beasiswa waktu itu ya. Ya, waktu itu setelah SMA ya, SMA saya dapat beasiswa yang nama dari Yayasan TP 45. Dapat itu, sudah itu dari setelah SMA kita masuk ke perguruan tinggi, masuk di jurusan bahasa Inggris di tahun ketiga, keempat, kelima sampai tamat itu dapat beasiswa tunjangan angkatan dinas. Itu yang menyebabkan jadi mulus dan lebih bersemangat untuk Iya, iya. belajar ya. Walaupun sebelumnya waktu di SMA harus belajar sambil bekerja apa saja yang ada di Singaraja. Ya. Begitu juga sebelumnya di SMP kita sambil belajar dan ikut numpang pada guru-guru. Guru-guru tuh ada yang jualan kacang, jualan Apa aja sapu, apa dong. saja pokoknya saya untuk bisa jalan saja, bisa makan, saya ikut guru-guru yang punya bisnis di sekolah. Nah, Menarik. dengan demikian kita bisa melewati SMP, waktu SMA, kebetulan paman saya ya, guru bahasa Inggris ya, bukan guru, belum pinter bahasa Inggris, belum bekerja sebagai guru, jadi dibina bahasa Inggris kita, diajak, mengantar tamu, diajak ke Lovina, diajak makan bersama tamu, diajak ke hotel, dilatih menjadi guide, grammarnya diperbaiki, baca bukunya, setumpuk bukunya saya baca, saya terjemahkan, sehingga mulai tumbuh. SMA itu udah mulai tumbuh apa namanya, Kepribadian yang perubahan bahasa Inggris. ya. Dan beberapa tamu-tamu yang kita temukan di Lovina mengajak keliling Bali. Kelas 1 SMA sudah diajak keliling Bali oleh tamu-tamu. Wah, luar biasa dong waktu itu ya. Ya. Wah, wah, wah. Jadi Ubud waktu itu masih sepi, Lovina masih sangat sepi. Tahun berapa kira-kira tuh? Sekitar tahun 1978 ya. 78 saya belum lahir. 77 dia. Wow. Itu sudah biasa, ada tamu-tamu perlu guide ya. Kebetulan bahasa Inggris saya udah bagus tahun 77, 76 itu udah bagus. Jadi untuk menerangkan itu sudah bisa gitu. Mantap. Nah, itu ceritanya sampai ada kesempatan waktu di IKIP Singaraja, waktu itu masih bernama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di jurusan bahasa Inggris. Saya dapat beasiswa di situ, akhirnya ada peluang untuk menjadi dosen jalur tunjangan ikatan dinas. Jadi bagi mereka yang mendapatkan tunjangan ikatan dinas itu berhak dan boleh melamar menjadi PNS waktu itu ya. Bisa teman-teman ada yang langsung diangkat oleh fakultas, ada yang ke guru SMA, ada yang ke Pertis. Khusus saya melamarnya ke pusat, jadi langsung ditempatkan di tempat kuliah. Wah. Nah, itu sebabnya Ya. menjadi dosen ya. Sampai sekarang ya di Undiksa sampai sekarang ya. Ya. Kemudian selanjutnya mendapatkan kesempatan belajar postgraduate diploma selama satu tahun, sempat ke Australia, dapat beasiswa Australia kurang lebih 2 tahun, pulang terus ke Singaraja lagi mengajar tahun 2000-an, 2003 kembali ke school studi, ngambil di UGM. Ngambil Pernah di UGM juga, Fakultas Ilmu Budaya di UGM. Nah, Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selesai tahun 2007. Nah, setelah tahun 2007
motivasi dari dosen-dosen senior, teman-teman, akhirnya mempersiapkan diri untuk menjadi guru besar. Ya. Jadi itu sebabnya. Jadi prosesnya sangat lama. Jadi banyak juga mendapatkan sumbangan pikiran dari teman-teman, terutama di jurusan ya, jurusan pendidikan bahasa Inggris, dan juga dari jurusan yang lain kita diskusi apa yang harus kita persiapkan. Wah, gini nih kalau ngobrol sama dosen atau seorang yang memiliki apa namanya personal akreditasi yang sekelas profesor ini gini, lengkap, padat, jelas gitu sampai tahunnya. Dan tapi ya intinya yang bisa saya tangkap adalah Prof ini adalah seorang yang deterministik. Apa yang diinginkan diperjuangkan dengan segenap tenaga meskipun harus sejak kecil bekerja yang seharusnya belum bekerja, dan proses tidak mengkhianati hasil, Prof ya. Mungkin itu salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil dari cerita Prof. Tapi kemarin saya sempat Prof, ini mungkin sedikit lucu-lucuan ya. Kemarin sempat saya ngulik salah satu sumber lah yang dekat sama Prof. Katanya dulu sempat Prof ada cerita lucu waktu entah SMA atau entah kuliah, sepedanya tuh digantung katanya sama temennya di apa? Betul ya. Di pohon gitu. Ya. Jadi dengan itu kalau mungkin orang-orang sekarang Prof ya, benar itu ya? Benar, ya. benar. Kalau orang-orang sekarang mungkin udah down. Shock ya. Ya kan shock, dan dia akan ngerasa bahwa aku nggak mau sekolah lagi lah, udah. Gimana Prof, menurut Prof motivasi seperti apa yang sebenarnya personal harus miliki sehingga punya kemampuan yang tegar dalam hati Prof itu untuk mencapai sesuatu? Ya, yang jelas pengalaman itu sudah pasti ya. Jadi ada teman-teman main-main saja. Jadi karena apa namanya, waktu kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Udayana di Singaraja itu, orang sudah tidak ada yang bawa sepeda gayung, kecuali Pak dan Prof masih sepeda gayung? Ya, masih sepeda gayung. Jengki SMA itu kita masih bawa. SMA-nya pakai sepeda jengki. Ya. Kuliah kita pakai sepeda jengki juga karena tidak bisa sewa apa namanya bemo dari tempat tinggal numpang itu tidak mungkin. Dan kebanyakan teman-teman dulu kan udah bawa Udah, motor. Mbak Honda. Nah, jadi ikut minta diajak numpang juga malu. Pokoknya saya pinginnya kuliah itu. Jadi bawa sepeda, kemudian ya dimainin lah sama teman-teman itu. Jadi sepedanya digantung. Pulang saya dari keluar, tidak ada sepedanya. Akhirnya pulang saya jalan. Nggak tahu juga sepedanya masih digantung. Sepedanya ternyata di pohon itu digantung, nggak tahu gitu. Di parkir. Wah, itu ya. Akhirnya dikerjain sama teman-teman itu. Tapi karena apa? Ini sudah pikirannya sepedanya hilang. Wah, sepeda saya udah hilang, nggak apa-apa lah. Jalan saja. Motivasinya nggak apa-apa walaupun 4 kilo tempat kuliah dari tempat tinggal 4 kilo. Oke, demi cita-cita. Komit jalan. Tahu-tahu sepedanya ketemu digantung oleh teman-teman. Itu satu rasa, menurut saya sebuah rasa di mana kalau motivasi emang udah kuat gitu. Bahkan orang yang ngerjain kita akhirnya berpikir mungkin, aduh ini anak ini memang ya sering. Ya, memang udah keras jiwanya dan udah don't disturb him because dia deserve something ya. Dan akhirnya Prof mendapatkan ini. Wah, terima kasih ceritanya Prof. Ya, itu. Mungkin sekarang kita masuk ke pencapaian, sebuah pencapaian. Tadi kan pencapaian bagaimana seorang personal historinya Prof sampai sekarang mendapat gelar profesor yang merupakan the highest degree of academy. Dan sekarang saya berada di sebuah tempat yang sangat indah, namanya Sunaspatya Ekologi, ya. Dan ini adalah satu pencapaian material beliau. Jadi kalau teman-teman yang mau ke sini misalnya nongkrong, mau nginap, ini tempat yang saya rekomen, bagus sekali. Dan kita akan memperbincangkan tempat ini bersama ownernya sendiri. Apa yang memotivasi Prof itu membuat tempat ini? Karena kalau saya lihat Prof background knowledge-nya adalah seorang profesor yang bergerak di bidang linguistik ya kalau nggak salah ya. Kenapa arahnya ke tourism dan tourism ekologi? Ya. Ya. Baik,
seperti yang saya bilang tadi itu bahwa studi kita itu tidak bisa fokus sekali studi saja karena harus nyambil kerja ya. Sejak tahun 76 bahkan sampai sekarang pun tidak pernah guiding itu, mengguide tamu itu saya lepas itu. Saya selalu sangat senang mengguide tamu itu. Jadi dunia tourism udah ada di circle-nya di dalam proses ini ya. Jadi selama bergaul dengan tamu-tamu itu kita bisa melihat berbagai tempat yang ada di seluruh Bali ini. Awal-awal bagaimana Lovina jalan, bagaimana itu Ubud dulu waktu masih sederhana, Kute masih sederhana. Kita sudah biasa sejak tahun 76, 78, 77, 78 sampai tamat pun, bahkan sampai kerja pun masih ketemu. Jadi berbagai konsep manajemen kepariwisataan sambil belajar kepada beberapa mentor, sambil membaca-baca teori juga kita ketemu beberapa cara. Beberapa cara untuk memahami pariwisata itu ya. Nah, akhirnya karena tahun 78 itu pernah masuk ke sebuah tempat di Ubud ya. Tempatnya sangat sederhana. Ya, bangunannya bangunan dari kayu kelapa. Atapnya itu dari daun kelapa, sederhana sekali. Tapi tamunya ramai, ada 10 kamar. Itu baru-baru ini tahun 78. Dulu ya udah berarti. Jadi mandinya itu kamar mandinya di sana itu pakai pohon pisang ya. Temboknya itu pohon pisang dipasang, di tengahnya kamar mandi di sana. Ya. Ramai sekali itu tamunya. Selalu ada tamu di sana. Setiap saya dapat tumpangan dengan tamu asing ke Ubud, dinap di sana. Dan jalan-jalan jadi sederhana semua penginapan. Terpikir suatu saat saya akan bikin seperti ini. Itu yang menginspirasi ya, bahwa kita inspirasinya bisa. Tahun 78 ini gimana caranya ini? Berarti bukan tipe orang yang karbitan lah menurut saya untuk dalam dunia ini ya, di mana mungkin orang hanya sekedar punya modal, terus tiba-tiba tren pariwisata hijau ini booming, mereka rame-rame investasi tanpa pengalaman seperti Prof itu ya. Nah, jadi ketemu tempat itu, setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya selesai sarjana menekuni pekerjaan guiding. Kalau di Singaraja saya mentor guiding, paman saya Pak Ketut Arnate namanya. Itu mentor saya yang pertama. Sudah tamat sarjana saya punya mentor. Masih keluarga saya, masih paman. Namanya Pak Ketut Susilo. Beliau yang ngasih kesempatan saya di sebuah travel namanya Linatur and Travel. Linatur and Travel. Di sana mengasah bagaimana cara menyewakan mobil, bagaimana caranya menjual tur Singaraja Tour, bagaimana caranya menjual Bedugul Tour, Bedugul Tanah Lot Tour, Kintamani Tour, 3 days tour, 2 days holiday. Jadi biasa diajar sama paman saya itu. Dan lama-kelamaan disuruh mengguide tamunya sana. Nah, 3-4 bulan kemudian saya ketemu dengan teman yang juga jadi mentor saya, namanya Pak Pande, Pak Ketut Pande. Beliau guide senior di Satriavi, travel agent. Jadi saya diundang ke rumah beliau, diperkenalkan buku-buku teknik of guiding. Beliau masih sudah hidup. Guide. Beliau masih hidup. Masih hidup. Nanti kalau podcast ini rilis, tag beliau ya. Beliau masih jadi guide sekarang. Masih senang. Menarik nih. Ya. Jadi di mata saya beliau tetap menjadi mentor saya. Jadi bukunya itu dikasih saya. Kalau mau pinter baca buku ini, dikasih setumpuk buku. Saya baca satu persatu kurang lebih sekitar 4 bulan. Baca itu, setelah paham, kemudian di sela-sela waktu saya kerja di Linatur, dibantu oleh beliau untuk bagaimana
pick up guest di airport, bagaimana mengantar dari airport ke hotel, apa yang harus dilakukan, bagaimana memeriksa tiket mereka, bagaimana mengecek nomor paspor mereka ya, bagaimana tour itinerary programnya dia selama di Bali, bagaimana menjual daily tournya, bagaimana menjual optional tour, diajar sama beliau, bagaimana brosur-brosur yang dikeluarkan oleh travel Satriapi itu, Easy Reader ya, maaf bukan Satriapi, Easy Reader. Easy Reader nama travelnya. Jadi beliau yang mengajarkan kita. Nah, dalam perjalanan itu setelah bulan ke-7 saya di Kuta, bekerja di sana, ketemu teman mentor lagi namanya I Gusti Ketut Santike dari Panji. Gusti Ketut Santike dari Panji. Gusti Ketut Santike dari Panji, beliau adalah salah satu orang penting di Bill Tour yang menangani tamu Australia. Orang Buleleng ya, banyak punya potensi yang luar biasa ya. Jadi saya disuruh datang ke rumahnya karena saya melihat beliau di kartu tamunya adalah seorang manajer. Tidak sia-siakan waktu yang saya datang menghadap ke rumahnya langsung buat surat lamaran. Padahal tidak diminta, disuruh datang aja. Saya sudah siapkan surat lamaran. Setelah itu CV-nya dicek. Oh ternyata kamu sarjana ya? Iya sarjana, saya sarjana Inggris. Oke kamu ke kantor saja. Hanya di kantor, hari kedua di kantor, langsung disiapkan pakaian seragam. Langsung di-involve menjadi guide profesional di sana. Wah. Jadi kartu guide dibantu, jadi saya sempat mengendal tamu Australia dan beberapa tamu Amerika dan tamu Kanada yang menjadi bagian daripada beliau itu. Jadi mayoritas Australia, tapi kadang-kadang tamu Eropa juga dikasih. Ya itu ceritanya. Dan dalam perjalanan menjadi guide itu makin banyak kita menemukan ini pengalaman lagi, orang-orang top. Ya. Nah terakhir saya menghadap ke ketemu salah satu juga masih tunggal sumbah istilahnya di Bali, masih satu kawitan ya. Oh, satu. Yang punya hotel Bali Tropik, yang punya Swar Tour and Travel di Sanur, di Nusa Dua ya. Bali Tropik ya. Ya, jadi beliau wilayahnya di Tikraya. Beliau yang punya Bali Tropik, beliau yang punya Tour and Travel. Kita sering ngobrol. Pak Tangkid namanya ya. Tangkid ya. Tangkid Swarsana. Ya. Jadi Pak Tangkid Swarsana itu yang banyak memberikan. Nanti kalau yang di Singaraja itu ya. Yang cocok dikembangkan itu adalah kembangkan Singaraja itu konsep tempat yang berkonsep eco, socio, kultur, natural. Nah itu nanti tuh. Itu saya kasih tahu. Yang namanya eco apa itu Pak? Oh eco namanya ini. Kultur yang mana ini? Yang namanya socio, natural. Ya. Nah ini setelah saya renungkan, rasanya ada yang kurang ini gitu. Karena apa? Selama waktu SMA dan sampai saat itu gitu, saya sudah ikut yang namanya program pembinaan spiritual ya. Spiritual, oke. Ada namanya Ananda Marga itu. Kebetulan masih ayah angkat spiritual saya ya. Orang mana? Orang Ramblang namanya Pak Amade Suwite yang membina saya. Akhirnya apa? Jadi saya kawinkan itu konsep 4 itu dengan spiritual ini dikawinkan. Dan itu yang menjadi umbrella. Umbrella apa yang dikerjakan di sini plus hasil analisis situasi kepariwisataan selama 6-10 tahun belakangan ini. Ternyata ada turis-turis, visitor kita ke Bali ini tidak semuanya yang mencari tempat-tempat yang luxury. Ya.
Jadi ada yang membutuhkan tempat Marketnya ada ya? Ya ada marketnya. Tamu yang ingin sepi, jauh dari kendaraan, jauh dari kegiatan-kegiatan sentral spiritual. Ya, ya. Jadi ada sekelompok, nah mereka pada umumnya dia seorang meditasi, guru-guru meditasi. Pada umumnya itu. Udah pecinta meditasi, pecinta budaya. Ini orang-orang yang seperti ini, mereka itu banyak jaringannya. Orang-orang inilah yang membutuhkan tempat-tempat di mana pengembangannya itu memakai 5 konsep ini. Ekologinya harus kuat, sosiologinya harus kuat, kulturnya harus ada, sosiokultur, nature-nya harus ada, dan spiritualnya harus ada. Mantap. Ini yang memayungi sejak tahun 2004. Itulah yang menjadi payung, blueprintnya lah ya, blueprintnya. Jadi kalau ada gerakan, ada berwujud materi, ada berwujud bisnis, atau berwujud apa saja yang bergerak dan kira-kira bisa saya handle, tapi saya select mana yang natur, mana yang sosial, mana yang ekoturismenya, ekologinya, mana yang spiritualnya. Nah, jadi yang masuk semua ini kita tidak terima semuanya. Ya, apakah konsep itu kita nggak? Ya. Kena nggak? Kalau tidak kena, biar banyak dolar gitu. Kalau akan merusak kita di sini. Gitu. Itu tadi yang saya mungkin buka tentang bagaimana peran akademisi di sini, Prof. Karena akademisi memiliki semacam saringan metodologi di dalam pikirannya untuk tidak mengambil apa saja semata-mata mengadopsi semuanya, tapi mereka punya cara berpikir untuk setidaknya siklus tadi jalan ya, yang namanya ekologi, environment, sosio, kultur, dan spiritual yang tadi itu. Makanya ini merupakan hal yang sangat penting kenapa saya tertarik sekali ngobrol sama Prof di tempat ini. Dan tadi mungkin saya simpulkan bahwa Prof ini sedang memberikan gambaran bagaimana seseorang itu harus learning by doing, do it, and then the experience will come along, kan gitu ya. Dan juga harus bisa menangkap segala perwujudan edukasi dari setiap orang. Dan kita harus ingat ini orang-orang ini. Masih sekarang. Itu tuh karma ya, kalau kita lihat spiritualnya juga dapat ya. Orang-orang tadi itu tidak pernah keluar dari pikiran saya. Itu inspiratif sekali, Prof. Kita masih berkunjung, silaturahmi dengan itu. No wonder, Prof. Makin banyak berkunjung, makin banyak dapat ilmu. Gitu. Vibrasinya juga ada, doa mereka ya kan. Ya, jadi no wonder Prof ini salah satu dosen yang sangat digemari oleh mahasiswa karena datang ke kelas itu tidak hanya membawa sesuatu yang bersifat akademis, tapi jiwanya, the soul yang penuh dengan pengalaman sosial yang tadi itu semua terpancar di kelas. Jadi semua teman-teman tuh kayak yang, wih Pak Udasi ya, bersahabat sekali. Itu tuh. Jadi tidak sedikit para tamu-tamu yang datang ke sini itu mereka memiliki jaringan-jaringan yang luas. Jaringan budaya, jaringan spiritual, jaringan. Nah, kita masuk magnetic field lah, karena masuk ke jaringan itu. Iya, karena vibrasinya ada di sini. Memang the ownernya. Jadi kurang lebih 28 kali saya diundang ke beberapa negara. Untuk keliling dunia, Prof ya? Iya. Kemana aja, Prof? Ini ceritanya seru, Prof. Waduh, jadi sejak tahun 2007 kita beberapa kali ke India, sudah itu New Zealand, Australia, Jerman, Austria, Prancis, Denmark, ke Rusia juga pernah, Malaysia sering ya. Jadi ke negara-negara ini kita sedikit berbicara, kaitkan bahasa, budaya, turisme. Topiknya yang konfront itu bahasa, budaya, turisme. Jadi tripnya bukan hanya jalan-jalan semata, tapi substansialnya ada di sana tripnya ya. Jadi semua harus diperhatikan karena seorang dosen bahasa kita menampilkan hal-hal yang terkait bahasa, karena bahasa itu bagian dari budaya, selipkan budaya gitu. Karena Bali ini adalah pariwisata, turisme. Ya kita ngomong juga turisme, nggak apa-apa di situ. Jadi kalau gerakan internasionalnya ini memakai 3 gerakan ini.
Bahasa, budaya, tourism. Bahasa, budaya, tourism. Kalau tempat Itu fundamental ini kita sekali punya ya. gerakan eko, sosio, kultur, natural, spiritual. Jadi kita jangan tanpa konsep. Pesan saya itu kepada anak muda sekarang, jangan bergerak tanpa konsep. Jangan bergerak tanpa punya mentor. Ya, dan konsep itu harus didapat dengan seperti cerita tadi. Mentor itu sangat penting. Dengerin tuh ya, teman-teman yang mau bikin bisnis, bikin apa. Saya punya mentor. Kuatin konsep. Setelah saya selesai di Denpasar, di Singaraja saya juga punya mentor. Ya. Beliau yang punya Hotel Matahari itu. Pujierawan ya, Pak Puji ya, Pak Pujierawan itu, waduh. Ya, kalau itu juga beliau inspiratif sekali. Mungkin one day kita ke sana. Ya, one day ke situ. Beliau teman, tapi beliau senior saya juga. Jadi banyak materi cross culture understanding dari beliau sampai setnya. Dan Prof dulu ngajar itu kan, cross culture understanding. Ya, makanya gini. Sampai sekarang bukan familiar. Ya, sekarang juga masih familiar. Saya diminta mengajar bidang itu sama jurusan. Oke, next mungkin ke hal-hal yang bersifat material sekarang. Tadi konseptual, ya. Sekarang materialnya. Apa yang Prof aplikasikan di tempat ini yang berhubungan dengan hal-hal tadi? Kalau saya ya tertarik tempat ini, kalau kita lihat nanti kalau teman-teman punya kesempatan ke sini, jadi tempat-tempat apa ya istilahnya, homestay-homestaynya tuh pakai bangunan-bangunan yang kayu dan itu kuno, bangunan yang sudah kuno. Gimana aplikasi itu bisa terjadi? Begini, kita ini kan di dalam ekologi, eko lingkungan ya. Lingkungan itu kita ini kan hidup karena lingkungan. Kita dicetak seperti sekarang karena lingkungan budaya dan. Jadi jangan sampai lingkungan ini rusak. Terutama yang ekologi di sini ya, tanam-tanaman yang ada di desa kita ini kita pelajari apa yang ada dan apa yang pernah ada, apa yang hilang. Kita tanam di sini. Iya. Karena apa? Saya punya kepercayaan bahwa tempat-tempat seperti ini pasti ada makhluk-makhluk yang ada di bawah ini membutuhkan perlindungan pohon-pohon tertentu kan. Cerita karena lah secara konsep jadi ininya mungkin oleh karena itu tanam. Dengan kata lain, tanam-tanaman yang pernah ditebang dan mati dan hilang di desa ini kita tanam. Sehingga di bawah auranya juga hidup itu kepercayaan saya. Mungkin orang lain tidak percaya tapi itulah yang saya yakin. Yang kedua, bangunan-bangunan kuno ini yang bangunan ini mencerminkan budaya-budaya kuno kan, budaya historis yang lama. Jadi kebanyakan di lingkungan kita ini sudah dihancurkan itu. Nah, dan tidak tidak berhubung tidak relate dengan apa yang Prof katakan tadi. Kalau seandainya kayu-kayu ini yang sudah berbentuk sangat estetis seperti ini terbuang begitu saja karena sama saja kita tidak menghargai kayu-kayu itu yang pernah tumbuh dan ditebang dan menjadi sama seperti dengan ini. Tidak menghargai orang-orang yang pernah membuat itu. Sama-sama tidak menghargai berbagai ritual dan budaya yang pernah ada ini di situ. Local genius ya. Ini maka genius. dari itu saya secara diam-diam sejak tahun 2009 sampai sekarang pun kalau ada yang membuang kayu-kayu kuno, apalagi itu berbentuk bangunan, pasti saya sedikit tidaknya pasti saya ambil. Kalau memang tidak ada, direkonstruk. Kalau di desa ini tidak ada yang memerlukan, oke saya ambil kayu apapun itu. Dan akan bernilai ekonomis lah ya daripada kebuang-buang. Jadi kalau dibakar, ada beberapa bangunan yang sudah mau dibakar, saya minta, itu jodoh tuh. Tolong kasih tahu. Wow. Seperti itu. Jadi bangunan-bangunan ini dalam rangka memelihara budaya, mengkonservasi sekalian juga, memelihara bahasa. Kalau budayanya tidak ada, berarti bahasanya kan mati. Sebaliknya juga begitu. Kalau bahasanya mati, budayanya biasanya mati. Jadi supaya terpelihara keduanya, bangunannya kita pelihara di sini. Dari itu bisa saya simpulkan bahwa tempat ini adalah satu tempat yang saat ini para akademisi, orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata itu mewakili hal ini dengan satu kata sustainability.
Ya kan? Betul. Sustain, artinya Sustain. berkesinambungan. Dan pertanyaan saya gini, Berkesinambungan dan bagaimana generasi kita berikutnya juga tetap menemukan ini. supaya menemukan apa yang kita rasakan sekarang. ya. Sekarang kan kalian, saya kan sangat nikmat. Oh, ini ada warisan budaya seperti ini ya. 100 tahun lagi generasi kita bicara hal yang sama juga. Ya. Menemukan juga kebahagiaan seperti ini. Itu sustainable. Ya, sustainable. Dalam sustainable, kalau nggak salah, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang punya pengetahuan ini. Mereka katakan sustainable kalau fundamentalnya itu ada tiga yang saya ingat ya. Mungkin dikoreksi nanti, Prof. Yang pertama, environmental etika environment. Kedua, kultur yang berhubungan dengan tradisi, bahasa yang tadi. Dan harus lock yang tadi saya belum dengar dari Prof adalah ekonomi. Di mana ketika kita membicarakan sesuatu yang sustainable, berarti harus ada sentuhan perekonomian di masyarakat. Sehingga ada lagi siklusnya. Dan pertanyaan saya untuk Sunas Patia Ekolog ini, bagaimana kedekatan Prof sebagai owner dengan masyarakat setempat untuk memberi kontribusi mereka secara ekonomi, gimana, Prof? Ya, secara ekonomi kan kita ini satu contoh. Tanam-tanaman ya, tanam-tanaman kita ini kalau mereka beli di pasar mungkin udah double, 3 double namanya harganya kan. Nah, kita tanam kelapa di sini murah. Dia masih bisa dapat dengan harga yang murah sekali, tidak semahal yang di pasar. Kedua, kalau ada yang memang tidak mampu, kita kasih gratis, kenapa tidak? Untuk obat banyak karena di sini ada pohon-pohon obat. Tanaman apotek hidup ya. Apotek hidup, kita tanaman apotek hidup di sini. Mereka dapat obat untuk apotek hidup di sini. Kemudian pekerjaan seperti bangunan yang ada ini kan orang-orang lokal di sini kan banyak tukang. Begitu kita membangun tukang lokal dipakai. Begitu perlu potong rambut, seperti sekarang saya ada 6 tukang potong rambut. Semua dari Menyali. Semua dari Menyali nih ya potong. Saya tidak punya karyawan harian, tapi kalau ada pekerjaan saya panggil mereka. Seperti besok kami punya 60 tamu. Perlu masak, perlu makanan, mereka perlu terlibat. permainan. Nah, di sini ada SMA yang bisa ngatur permainan. Ada tukang masak di sini, kita panggil tukang masak di sini. Ada tari-tarian. Ada penari, kita welcome. Ada olahraga tradisional di sini sudah kita pelajari. SMK Menyali, SMK 1 Sawan sudah mempelajari. Timnya itu kita undang untuk melatih tamu yang akan melakukan outbound di sini. Kayak gitu. Efek ekonominya mendadak. Kalau saya dapat rezeki mendadak, masyarakat juga dapat mendadak juga. Gitu. Itu yang menarik tuh, kalau di sini ada tempat kayak ada pohon-pohon yang bisa dijadikan nilai ekonomi, mereka bisa beli di sini dengan harga yang murah dan mereka jual lagi. Ini bagus, pendidikan yang sangat bagus. Kemudian juga kalau teman-teman datang dari mana-mana, kasih sayur, kasih buah yang ada di sini. Tamu-tamu juga kita libatkan bagaimana memasak jukut gedang, daun-daunnya ada di sini semuanya. Secara tidak langsung itu hidup, mereka belajar budaya dan kita juga tidak membeli bahan untuk makanan mereka. Mereka bayar kita mahal. Terutama tamu-tamu dari barat itu kan ingin juga proses itu. Karena kita seperti apa yang kita sebelumnya kita bicarakan kan, tamu ke sini bukan hanya sightseeing, tapi mereka they want to feel how. Jadi ada tamu international school yang ada di Ubud, itu reguler dia ke sini. Tiap bulan dia nginap 2 malam. Itu mempelajari itu bagaimana membuat makanan, jukut kelor kah, jukut gedang kah, pakai daun pisang, bunga pisang, gimana caranya membuat. Kita pelajari. Di samping meditasi, yoga, Sering yoga, Prof ya? Iya, sering. Makanya berapa umur Prof? Prof? Umur saya sudah 65 sekarang. 65 dan kelihatannya masih strong karena yoganya masih bagus ya, spiritual Jadi, bagus ya. Seperti itu ya. Dan saya juga lihat di sini ada SLC, San Lingua College, di mana saya bilang nih, kampus ya? Pelatihan. Satu pelatihan yang juga dekat dengan tourism. Dan itu juga sinergi, itu satu sinergi. Wah. Ini untuk pelatihan itu kan, kalau kita membuat turisme kan SDM-nya kan harus kuat. Jadi anak yang sekitar ini dia bisa belajar di sini. Tempatnya bisa dipakai belajar. Ada pertanyaan yang mungkin gini, Prof. Sorry, saya potong. Ada pertanyaan yang mungkin sedikit edgy ya, sedikit
apa namanya di tepi jurang pertanyaan ini. Ketika Prof tadi mengatakan SDM nih. Prof tahu kan ada isu bahwa Buleleng akan dibangun bandara. Boleh saya minta tanggapan Prof? Boleh. Dilihat dari sumber daya manusia yang tadi kita relate itu gimana Prof? Sedikit aja. Oke, saya sebagai seorang akademisi, saya melihat environment itu nomor satu, lingkungan itu nomor satu. Jadi oleh karena itu kita sangat harus concern pada lingkungan. SDM juga kita harus didik. Iya. Gitu. Bagaimana SDM kita bisa didik, lingkungan tetap terpelihara. Gitu. Ya. Nah, kalau dengan adanya airport itu, maaf saya sendiri ya boleh tidak usah ikut saya, tapi saya sendiri itu apa namanya kurang setuju. Tapi saya ikut Prof. Saya kurang setuju di Buleleng ini ada airport karena lingkungan ini pasti akan memang ada pekerjaan, tapi apakah untuk masyarakat kita di sini? Ya, karena ketika tadi Prof menyinggung tentang sumber daya manusia, seakan-akan isu ini menjadi hal yang absurd, Prof. Jadi hal yang hanya lucu, mereka berkutat dengan jadi atau tidak, sedangkan apa infrastruktur kemanusiaannya belum dibangun sedemikian rupa. Sorry, maaf aja, maksudnya seberapa sih yang kita bisa jadi pilot di sini misalnya, atau seberapa sih yang masyarakat yang mampu jadi manajer nantinya atau jadi ground handling di di sebuah airport itu kan. Kalau memang harus berbincang ke arah airport boleh atau tidak, setidaknya adalah gerakan-gerakan lain yang untuk memprevent sesuatu yang pernah terjadi misalnya di Denpasar. Kita bisa lihat apa yang terjadi di Denpasar ya. Bukan berarti kita membanding-bandingkan, tapi crowd poinnya di sana. Yang sekarang bahkan banyak orang yang mengatakan kalau Bule ke sana dia jauh lari ke Ubud. Dia jauh lari ke Singaraja yang tahu ya. Kalau saya masalahnya cuma satu hal. Kalau Singaraja memang pengen pariwisatanya maju, kita bisa lihat dari parameter pariwisata nomor 1 di dunia yang dipegang saat ini untuk Asia ya, kalau nggak salah itu Phuket, Thailand. Dan kalau kita bandingkan Phuket itu juga tempat spotnya yang peak, yang sering dikunjungi, yang suka dikunjungi itu berada pada sekitar satu jam beberapa menit dari airportnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Singaraja, it's not a big problem. Kita masih punya ya mungkin 2 jam, apalagi ketika mungkin shortcut dibayain, terus ada mungkin saya lebih setuju kereta listrik misalnya yang cepat. Dan advertisement, kita kurang advertising. Sedangkan kalau kita bikin airport dengan ujug-ujug tanpa mempertimbangkan hal yang barusan ini merupakan satu hal yang sangat fundamental, jadinya kita bunuh diri pertama. Dan kedua, ada namanya Glasgow Agreement. Kemarin saya sempat baca-baca dari pernyataan Sandiaga Uno, seorang menteri pariwisata dan menteri pariwisata. Beliau bilang bahwa yang ditekankan dalam Glasgow Agreement itu ya menekan karbon emisi karbon. Jadi ini tidak linear jadinya. Ketika tiba-tiba harus ada airport, di mana airport internasional kita kapasitasnya sangat tinggi, dan saat ini persentase kedatangan turis ke Bali menurun karena diambil oleh Phuket yang hanya memiliki satu airport yang kapasitasnya jauh dibanding Ngurah Rai, hampir setengah lebih, tapi dia bisa mencapai income devisa yang mengalahkan yang lain. Ya, yang lain itu sih. Tapi thank you Prof. Ada tambahan dikit Prof. Ya, tambahan saya jadi berpikirlah dulu masyarakat kita di Bali ini kalau bisa berpikirlah lebih baik potensi yang lain dihidupkan. Seperti contoh saya pelajari di sepanjang pantai utara ini ada beberapa pelabuhan-pelabuhan kuno. Agree. Kenapa tidak pelabuhan-pelabuhan kuno yang ada ini diperbaiki ya? Kemudian tamu itu bisa melingkar. Jadi tamu-tamu yang dari ke Sanur, ke wilayah timur itu, ke Nusa Penida kan bisa muter dengan kapal-kapal itu kan. Exactly, yes. Kan bisa muter seluruh Bali bisa. Wah, tidak mesti dengan ada airport harus ada. Ya, kebetulan itu bisa jadi green
culture-nya itu masih tetap kita bertahan. punya. Tamu masih bisa karena ada tempat berlabuhnya ada. Ya. Gitu ya. Ya. Nanti mungkin suatu saat kalau ada kesempatan, kalau Prof punya teman dari sejarawan mungkin, saya tertarik banget ngomongin Pelabuhan Buleleng tuh. Pelabuhan Buleleng. Bagaimana Pelabuhan Buleleng itu dianggap satu permatanya Sunda kecil waktu kita ya. Waktu dulu Sunda kecil oleh Belanda sampai terjadi perang di sana karena mereka menganggap bahwa ini adalah hotspotnya penjualan, artinya ya hotspotnya orang keluar masuk Bali. Orang pertama masuk di Bali di sana. Kenapa kita abai dengan itu? Ketika misalnya kita buka di sana satu luxurious yacht port misalnya, meskipun bukan port yang besar ya, karena saya juga kebetulan bekerja di sana di kapal pesiar, perusahaan kapal pesiar kebetulan. Saya tahu bagaimana tamu yang keluar itu pasti belanja, pasti belanja. Terutama nih teman-teman kru belanja banyak. Apalagi kalau kru yang luar dia pengen beli nasi, jadi UMKM tuh jadi hidup. Itu udah bayangan saya, Prof, kalau ada luxurious yacht. Dengan satu yacht itu cuma penumpang kapasitas 26-18 orang. Itu miliarder semua. Itu dompet berjalan tuh, uang berjalan. Ya sebenarnya begini, teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, maaf ini seharusnya ditangkap oleh pemerintah lokal. Ya, mungkin dari pembicaraan ini. Bagaimana kemajuan itu bisa dibuat, kan itu kan itu. Yes, selama ini kan orang-orang yang berpengalaman ini mungkin belum pernah ada nyambung komunikasi. Saran saya, anak muda yang sudah keluar ini bentuk sebuah forum, kita bisa. Nanti Prof bisa. Saya undang kalau nanti. Kalau saya pengen media ini untuk suatu saat kalau Prof ada kita sejarawan ke titip informasi kepada kawan-kawan kita yang ada di DPR, bila mana perlu menganggarkan dana untuk melihat studi banding ke sana. Sehingga tidak monoton. Maaf saja selama 10 tahun ini pelabuhan-pelabuhan yang ada di Buleleng ini mati suri ini. Ya, mungkin. Coba saran saya pada pemerintah daerah, panggillah anak-anak muda yang sering keluar ini, kita dengarkan, mari kita manfaatkan mereka. Dan bila mana perlu anggarkan dana studi banding ke sana. Kemudian bagaimana kapal-kapal yang dari Sanur berangkat ke Nusa Penida supaya ke Singaraja lah, jangan balik lagi ke Sanur. Ya gimana secara teknis nanti kan bisa. Gimana pasti ada. Jadi teman-teman yang ahli tour and travel management itu pasti tahu ini. Tapi karena kekurangan akses ke pemerintahan, kita jadi tidak ada program-program yang mengakomodir ini. Ini yang kurang. Dan gini, Prof, kita tidak saya jumawa. maunya pemimpin yang seperti ini nanti kalau bisa. Kita tidak jumawa mengatakan apa argumentasi kita itu selalu benar. Cuman mbok jalan dulu. Nanti mungkin kita salah. Mungkin kita ketemu di tengah-tengah apa yang terbaik untuk Buleleng. Bukan untuk kita, untuk Singaraja, untuk Buleleng kan. Karena kalau pandangan saya untuk Buleleng ya kota maritim. Ya. Itu potensi yang mungkin kalau negara lain itu iri melihat kita karena kontur lautnya mungkin agak tidak seperti kita yang bagus lah untuk nanti bisa diterjemahkan dengan keilmuan tertentu untuk menangkap kenapa Buleleng ini menjadi kota maritim, kenapa Belanda dulu sangat menyukai tempat ini menjadi sebuah portnya mereka untuk menyalurkan perdagangan waktu zaman itu ya. Wah, itu sih. Itu ya, jadi seperti itu. Memang harus komunikasi yang banyak. Ini salah satunya. Nanti kita duduk bisa komunikasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Sehingga ada mindset yang baru lah. Kalau tidak kan nanti one man show sekali. One man show berat itu. Bali kita ini milik bersama kan. Bersama ada SDM yang banyak, yang kuat. Kenapa kita tidak bersinergi gitu? Ini yang kurang ini. Wah, luar biasa nih. Ini serem. Iya. Saya jadi pingin menyampaikan hal ini di usia pensiun saya ini ini mungkin lah teman-teman yang penentu kebijakan di Bali ini supaya memikirkan ini. Environment tetap dijaga, tetapi kekuatan-kekuatan yang lain
bisa mengimbangi. Ya, Ya. bisa mengimbangi. Stongkare ya, Stongkare terbuka cara pikir mereka untuk SDM kita harus dibuat supaya bisa sama-sama memberikan sumbangan pikiran pada kita. Wah, nggak kerasa nih Ji, jam berapa? Berapa jam kita ngobrol? Oh ya, saya ingin juga sampaikan terima kasih buat Bali Atmosfer Fotografi, Prof. Beliau mau jadi partnership podcast namanya? ini. Bali Atmosfer Fotografi dari Gus Alif. Terima kasih. Semoga ini bisa berkesinambungan nanti. Siapa namanya? Pak Bagus. Gus Alif. Gus Alif. Terima kasih banyak sudah mengakomodir perbincangan ini dan semoga kita bisa berkesinambungan lagi. Oke, luar biasa. Untuk memperbincangkan hal-hal yang berhubungan dengan. Mudah-mudahan ini bisa terinspire teman-teman yang ada di seluruh Buleleng. Ya. Kalau punya kebun, biar kebunnya dipelihara, bebaskan dari plastik. Itu. Dan ini juga bebas. Dan juga teman-teman yang mau duduk bersama saya ngobrol tentang apapun itu demi kemaslahatan bersama Buleleng, Bali, Indonesia, dunia, whatever, bisa kontak kami di Podcast Kertas Kosong. Untuk kita ngobrol diskusi demi perbaikan Bali. Oke, silakan duduk di sini. Silakan. Prof, terakhir mungkin Prof. Sampaikan apa aja yang pengen Prof sampaikan yang di benak Prof belum tersampaikan hari ini. Terakhir pesan yang atau apa? Belum saya sampaikan adalah saya melihat satu belum banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Masih banyak potensi-potensi yang seperti ini ataupun yang lebih baik dari apa yang saya lakukan di sini itu ada. Di Bali Utara ini banyak ada potensinya ya. Teman-teman yang punya keinginan memiliki daerah tujuan wisata pedesaan, mari kita gali potensi kita. Jadi potensi-potensi yang kita miliki ini mari kita buat bervariasi sehingga tamu-tamu yang datang ke sini itu bisa melihat sesuatu yang bervariasi di sini dengan konsep yang sama yaitu sustainable. Sustainability. Sustainable-nya kalau di Menyali ya begini, kalau di Panji ya begini, kalau di bagian Banjar ya begini. Itu coba duduk bersama sehingga tidak monoton. Jangan sampai di Panji A, di sini ikut A. Sudah ada variasi. Semua memiliki. Kalau berbeda kita bisa bekerja sama-sama memperkenalkan apa keunggulan kita masing-masing. Jangan pariwisata tidak bisa kerja sendiri. Pariwisata harus bekerja dengan pemerintah, bekerja dengan pelaksana pariwisata, pionir, bekerja dengan anak muda, bekerja dengan kampus, dengan sekolah, dengan travel, dengan hotel, sopir juga, guide juga. Mari kita sama-sama paham. Nah, termasuk nanti buat topik kenapa sih para guide pada umumnya tidak menggiring tamunya ke Singaraja. Ada sesuatu itu coba. Ada sesuatu pasti. yang mengganjal gitu kira-kira. Seperti itu. Baik. Mari kita garap. Terima kasih banyak Prof. Sangat merasa terhormat bisa ngobrol sama Prof. Dan saya punya satu penutup yang mudah-mudahan mewakili apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi menurut saya pariwisata bukan hanya tentang tempat, tapi pariwisata adalah tentang rasa baru dari sebuah pengalaman. Rasa baru dari sebuah pengalaman. Maka dari itu dibutuhkan pemikir-pemikir sekelas akademisi atau siapa saja yang memiliki pikiran yang visioner tentang pariwisata untuk bisa memberikan sentuhan nilai dalam hal environmental ethic, dalam hal budaya dan tradisi, dalam hal ekonomi, sehingga tercapai sebuah sustainabilitas atau keberlangsungan. Jadi saya Aristiana Jack, mari kertas kosongkan diri dan isi dengan cerita dan warna. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Om Santi Om. Terima kasih Prof. Berdiri nih. Terima kasih banyak. Semoga bisa kapan-kapan bikin lagi sesuatu yang lain.